adalah dia diambilnya kalimat dari selainnya bersama persamaan, penyesuaian bersama dengan penyesuaian antara keduanya dalam makna dan perubahan di dalam lafaz. Maka kalimat tasawwa diambil darinya katibun, wa maktubun, wa kitabun, wa maktabun. ya. Al-ismul mustaqu, setelah menyelesaikan pembahasan apa Pak? Setelah menyelesaikan pembahasan isim jamid. Setelah menyelesaikan pembahasan isim jamid ada berapa? Ada berapa isim jamid? Ada dua. Yang pertama isim dzat, yang kedua isim masdar, ya. Masdar atau isim masdar? Masdar atau isim masdar? Masdar atau isim masdar? Masdar, ya. Beda toh ya masdar yang isim masdar? Masdar isim masdar beda. Apa ya? Sama nggak masdar yang isim masdar itu? Sah? Beda. Beda. Masdar dengan isim masdar itu beda. Ya. Kalau masdar itu tidak boleh kurang dari huruf-huruf fiilnya. Masdar tidak boleh kurang dari huruf-huruf fiil madhinya. Itu namanya masdar. Nah, seperti kharaja yakhruju khurujan, namanya masdar khurujan. Allama yu'allimu ta'liman, masdar. Ya, allama yu'allimu ta'liman, masdar. Akroma yukrimu ikroman. Ikroman berkurang dari huruf-huruf akroma enggak, malah bertambah toh. Nah itu makanya ikroman namanya masdar. Kalau isim masdar itu berkurang dari huruf fiilnya. Seperti contohnya adalah apa ya? Bayan. Bayanun itu namanya isim masdar namanya itu. Bayanun namanya isim masdar. Yang mana fiilnya bayana yubayinu. Seharusnya bayana yubayinu itu masdarnya apa? Nah, bayana yubayinu, tabyinan, tabyinatan, tabyanan, tibyan. Ada 4 masdarnya kan. Dan bayana artinya apa? Menjelaskan. Bayanun juga artinya menjelaskan gitu loh. Dan huruf-huruf bayan ada di bayana yubayinu tapi berkurang atau tidak sesuai dengan wazan kaidah masdar bayana yubayinu. Banyak isim masdar itu. Nek dibutuhke ora metu ya. Kadang-kadang nek dibutuhke malah ora metu. Ya. Ya. Sehingga masdar dengan isim masdar itu berbeda. Isim jamid ada 2. Yang pertama isim dzat, yang kedua masdar. Kemudian selesai membahas isim jamid, melanjutkan pembahasan al-ismul mustaqu. Al-ismul mustaqu. Apa tadi? Al-ismul mustaqu itu sighah apa itu?
Ya nek mangan jambu ya karo direkam ya ora iso nih. Betul. Ya. Betul. Al-mustaqu itu sigoh apa? Lanjut belakangnya. Lanjut. Semakan, lanjut. Sigoh. Lanjut. Kedangon. Pertanyaan lemparan itu jangan lama-lama. Lanjut. Lanjut. Sigoh jumlah ismiyah. Jauh banget, nggak ada kaitannya sama sekali. Apa? Wah. Sigoh isim fa'il. Sigoh isim fa'il. Isim fa'il. Jadi ngerti nama jawabannya Pak? Apa dari jawabannya? Sifat musyabahah. Sifat musyabahah ya. Kan bukan isim fa'il. Isim fa'il dari fi'il apa? Hah? Istaqo. Ikut wazan? Hah? Apa? Ifta'ala ya. Ifta'ala, istaqo. Aslinya istaqo itu apa? Istaqo gitu loh. Kan jadi ifta'ala kan? Istaqo ikut wazan ifta'ala. Berarti kalau ikut wazan ifta'ala aslinya istaqo apa? Istaqoko gitu. Istaqoko. Karena dua huruf yang sama dalam satu kata berurutan, maka wajibal idgham. Wajib diidgham, digabung dengan cara mensukun huruf yang pertama dari dua huruf yang sama, sehingga qaf yang pertama dibuang harokatnya menjadi sukun. Setelah jadi sukun baru diidgham. Apa diidgham? Digabung dengan ditandai tasdid. Istaqoko menjadi istaqo. Pernah disinggung kayak ini? Kayak gini. Ilal itu kan. Nah, ya. Makanya diingatkan ya. Kalau mustaqon aslinya apa mustaqon ini? Hah? Kan dia isim fa'il. Isim fa'ilnya kan ikut wazan apa? Mufta'ilun. Berarti kalau ikut wazan mufta'ilun, mustaqun aslinya mustaqikun. Iya, mustaqikun. Semuanya itu bisa dikembalikan ke aslinya. Maksudnya dikembalikan ke aslinya itu disamakan persis dengan wazannya itu semuanya itu. Sehingga yang sudah yang sudah beda dari wazannya itu sudah diproses. Sudah diproses. Jadi kalau mustaqun berarti kan ini sudah proses jadi gitu kan.
aslinya ikut wazan muftailun, mau nggak mau kan harus sama. Mustaqiqun. Sama cara menggabungkan seperti istaqoh, dua huruf yang sama dalam satu kata, wajabal idgham. Dua huruf yang sama berurutan dalam satu kata, wajabal idgham, wajib diidgham, digabung. Dengan cara gimana? Membuang harokat huruf yang pertama dari huruf yang sama, sehingga qaf mustaqiqun yang pertama dibuang harokatnya, jadi sukun, langsung baca mustaqun kan gitu kan, langsung mustaqun, diidgham dengan digabung dengan ditandai tasdid, sehingga tasdid itu menunjukkan kalau hurufnya double, mustaqun. Isim yang istaqo ya pecahan, mustaqun itu yang pecah, yang terpecah kan, yang terbentuk. Al ismul mustaqu berarti isim yang terbentuk, yang terpecah dari apa? Terpecah dari kata yang lain. Di sini dikasih pengertian apa itu isim mustaq. Al ismul mustaqu huwa ma ukhidha min ghairihi. Isim mustaq itu adalah ma, apa saja. Berarti apa saja? Yang dimaksud ma di sini apa? Yang dimaksud ma di sini semua isim. Ma itu kan isim mausul ya. Isim mausul. Maksudnya semua isim, gitu kan? Semua isim. Jangan semua kata. Kalau semua kata berarti kan fi'il huruf masuk. Padahal di sini kita khusus bahas isim. Berarti semua isim. Tapi yang bagaimana? Ukhidha min ghairihi. Yang mana isim tersebut, yaitu isim mustaq, ukhidha, diambil dari selainnya. Dari selainnya berarti apa? Diambil dari kata yang lain. Isim mustaq itu diambil dari kata yang lain. Dalam bahasa kita namanya kata pecahan. Nah, diambil dari kata yang lain, dibentuk dari kata yang lain, disusun dari kata yang lain, namanya isim mustaq. Akan tetapi apa? Harus dalla ala syai'in mausufin bisifatin. Dalla harus menunjukkan makna sifat untuk sesuatu yang disifati. Nah itu. Dalla bisifatin. Itu. Ngartikannya dalla bisifatin dulu. Harus menunjukkan sifat untuk sesuatu, ala syai'in mausuf, untuk sesuatu yang disifati. Sehingga isim mustaq itu mau nggak mau harus apa? Menunjukkan sifat. Kenapa? Dalla bisifatin, kan gitu loh. Kan bisifatin kata keterangan dalla, harus menunjukkan makna sifat untuk sesuatu yang disifati. Nanti dengan membahas macam-macam isim mustaq kita akan tahu. Fal istisqaqu. Nah, di sini istisqaq nama sighah apa? Istisqaq. Istiqaq. Nah, masdar dari istaqa yastaqu istiqaqan ya. Istiqaq wal fal istiqaq. Kenapa qafnya enggak diidgham, Pak? Terpisah dengan alif. Nah, kan itu. Kan diidgham itu kalau berurutan tanpa ada pemisah. Makanya saya katakan tadi apa? Dua huruf berurutan kan gitu. Berurutan itu maksudnya tanpa ada pemisah. Di sini istiqaq berurutan tapi ada pemisah alif.
Apa itu istiqaq, pecahan, kata pecahan itu? Huwa akhdhu kalimatin min ukhra, membentuk suatu kata min ukhra, dari kata yang lain. Membentuk satu kata dari kata yang lain. Membentuk isim fa'il dari fi'ilnya, dari fi'il madhi. Membentuk isim maf'ul dari fi'il madhi. Membentuk isim alat dari fi'il madhi. Ma'at tanasubi bainahuma fil ma'na wa taghyiri fil lafzi. Bersama at-tanasub, adanya kecocokan di antara keduanya. Di antara keduanya berarti apa? Dua kata tersebut kan? Huma kalimatun dan ukhra, ya kan? Bersama adanya kecocokan antara dua kata tersebut, kecocokan di dalam makna arti, sehingga kata pecahan tersebut tidak lepas dari arti aslinya. Nah, itu. Meskipun dirubah, dibentuk, ditambahi huruf, dikurangi hurufnya, harus ada arti makna yang tidak lepas dari arti aslinya. Wa taghyiri fil lafzi, dan ada kecocokan, dua kata tersebut ada kecocokan di dalam perubahan secara lafadz. Maksudnya huruf-hurufnya itu, huruf pokoknya tidak boleh hilang gitu loh. Nah, huruf-huruf pokok aslinya tidak boleh hilang. Fakalimatu kataba yu'khadhu minha katibun wa maktubun wa kitabun wa maktabun ila akhirih. Sehingga kata kataba fil madhi diambil dari kataba tersebut, katibun, yang mana huruf asli, huruf pokoknya kaf tak ba. Nah, itu pecahannya dari kataba nggak boleh berkurang dari huruf, tiga huruf pokok tersebut. Adapun mau ditambah berapapun, yang penting sesuai kaidah rumus, nggak mengapa. Katibun, yang menulis. Nah, katibun ini menunjukkan sifat kan gitu. Katibun menunjukkan sifat. Itu namanya isim mustaq, yang menulis. Kemudian dia dibentuk ukhidha, dibuat dari kata kataba. Nah, yang mana artinya ada keterikatan, kataba menulis, katibun yang menulis, wa maktubun yang ditulis, kitabun, apa kitabun? Ya, tulisan, masdar dia itu. Ya, masdar, dia itu masdar. Masdar, bukan, ya bisa kitabun, bisa katbun gitu kan. Cuman masdarnya digunakan untuk menyebut buku, ya, buku. Maktabun atau miktabun bisa. Tempat menulis, alat tempat menulis, waktu menulis, atau alat menulis. Iya, asalnya apa? Tempat menulis atau waktu menulis atau alat menulis. Nah, digunakan untuk menyebut meja. Karena meja itu tempat untuk menulis, bukan alat Pak ya. Kalau alatnya kan apa, alat menulis? Pensil. Iya. Dari apa yang disampaikan penulis ini, sehingga ungkapan penulis itu memberikan isyarat isim mustaq itu dibentuk dari fi'il madhi. Isim mustaq itu dibentuk dari fi'il madhi. Nah, sebagian para ulama bahwasanya kata dasar, kata pecahan, kata dasar untuk kata pecahan itu adalah masdar. Sehingga kok bukan masdar dibentuk dari fi'il madhi, bukan,
tapi fi'il madhi yang dibentuk dari masdar. Itu yang sebagian pendapat, tapi dari apa yang disampaikan penulis ini kan bisa dibaca apa pendapatnya penulis, bahwasanya fi'il madhi itu kata dasar untuk kata pecahan. Kemudian di situ disebutkan wal mustaqatu sab'atun wahya. Dan kata pecahan itu ada 7, ada isim fa'il, isim maf'ul, isim musabbah dan seterusnya. Cuman yang menjadi pertanyaan, di dalam pengertian tadi disebutkan bahwasanya yang namanya isim mustaq harus dalla bisifatin kan? Cuman yang menjadi pertanyaan adalah 5, 6, 7 tidak menunjukkan sifat. Isim zaman, makan tempat. Nah itu. Kenapa zaman makan tempat disebut isim mustaq padahal tidak menunjukkan sifat? Saya juga belum tahu, Pak. PR berarti ya, PR. Ya, wala alam. Lanjut dulu atau ada pertanyaan? Sudah ada ya? Belum ya, alhamdulillah. Ismul fa'il wasiyabul mubalaghah. Kita lanjutkan ke yang pertama, ismul fa'il wasiyabul mubalaghah. Silakan Pak ya. Mudhaf mudhaf ke kata-kata bah. Makanya nggak dibaca kitabun, nggak dibaca kalimatun. Itu, ya. Yang lain? Silakan Pak Tani. Li. Lid isi huruf samsiah. Huruf jer. Fa'il marfu. Fi'lu. Masalan. Fi'il madhi. Marfu. Nama rajul. Bahwa naimu. Mabni maklum. Kalau yudrabu mabni majhul. Ya, terus. Ada alnya. Isim fa'il. Fahuwa isim fa'il. Fa'ilun. Dharibun. Terus
Ustuqat. Huruf syamsiah. Minan. Dalla ya. Ada alif lam. Terus doribun boleh, doribin boleh. Ustuqat. Minal dzarbi masdar. Dalla ya. Dalla ya. Dalla ya. Ya dulu. Berarti yaknya ganti ta menjadi tadullu. Ya. Ya. Artikan enggak, Mas Fatani? Artikan. Ya, ismul fa'ili. Ada dalam kurungnya enggak di situ? Wasyagul bala gitu ya? Oh ya. Ismul fa'ili. Yang pertama adalah ismul fa'ili. Mustaq yang pertama, kata pecahan. Kata yang dibentuk dari kata yang lain yang pertama adalah isim fa'il. Sehingga semua isim fa'il itu adalah dibentuk dari apa? Fi'il atau masdar. Ismul fa'ili ismun mustaqun. Isim fa'il itu adalah isim mustaq. Yang mana lidalalati alaman waqa'a minhul fi'lu. Lidalalah untuk menunjukkan atas yang predikat kata kerja itu muncul darinya. Ini gimana ngartikannya ini, Nak? Untuk menunjukkan orang yang kata kerja itu al-fi'lu, fa'ilnya waqa'a. Waqa'a apa? Waqa'a itu bisa diartikan terjadi, Pak. Bukan kok jatuh. Jadi jangan diartikan jatuh. Apa waqa'a itu? Terletak, jangan diartikan terletak, kan? Bisa diartikan terjadi. Berarti al-fi'lu waqa'a. Waqa'a al-fi'lu. Kata kerja itu terjadi minhu, dari isim fa'il tersebut. Kata kerja itu terjadi dari man, dari yang melakukan. Itu namanya isim mustaq. Berarti orang yang melakukan subjek itu kan. Berarti subjek itu. Subjek, orang yang melakukan perbuatan. Naqulu masalan, sebagai contoh kita mengatakan nama rajul, nama ar-rajulu, telah tidur seorang laki-laki. Mana al-fi'lunya? Nama. Berarti nama di sini siapa yang tidur? Ar-rajul.
Sehingga waqo al fi'lu minar rajuli, gitu ya. Waqo al fi'lu minar rajuli. Kata kerja tidur itu terjadi dari si rajul. Berarti si rajul yang melakukan perbuatan di tidur gitu loh. Nah, itu cara mengaitkan dengan pengertian isim fa'il kan, man, yaitu lidalalati alaman waqa'a minhul fi'lu. Gitu. Ya, sehingga waqa'a nama minar rajul. Berarti si rajul yang tidur. Makanya beliau memberikan keterangan fahuwa naimun. Maka dia itu tidur. Siapa huwa? Ar-rajul. Sehingga ar-rajul itu disebut naimun, ya gitu. Karena rajul telah tidur. Sehingga perbuatan tidur itu yang mengerjakan adalah ar-rajul. Sehingga ar-rajul disebut naimun. Fahuwa naimun. Sehingga si rajul itu disebut naimun, orang yang tidur. Yadribu al-waladu akhahu, seorang anak memukul saudaranya. Mana kata kerjanya, mana al-fi'lunya? Yadribu, siapa yang tidur? Al-waladu, berarti waqa'a yadribu minal waladi. Terjadilah perbuatan predikat yadribu dari seorang anak, sehingga si anak disebut apa? Dzaribun. Sehingga si anak disebut dzaribun, fahuwa dzaribun. Maka si anak itu disebut orang yang memukul. Fa kalimatu naimun atau fa kalimatu naimin, boleh, bisa milih dua-duanya, benar semua. Ya sama aja, kan sama. Ini cuman bebas mengartikan. Nah, nanti boleh nggak diartikan dengan bahasa Inggris, kan juga sama aja nanti kan. Pemukul yang memukul sama itu. Dan pemukul itu kan bukan kata kerja kan, bukan predikat ya kan, bukan, dan bukan masdar Pak ya, bukan masdar juga. Pemukul berarti ya yang mukul, berarti sama toh, sinonim berarti kan. Muradif ini kan. Fakalimatuna imin ustuqat minan naum. Maka kata naimin itu ustuqat, pecahan. Nah, dari kata naum, berarti dari kata masdar naum. Nah, ini sekarang penulis menggunakan kata masdar, kan? Menggunakan kata masdar tadi menggunakan fi'il madhi. Wa tadullu ala man waqa'a minhul fi'lu, dan kata naimun itu tadullu, menunjukkan atas orang yang kata kerja itu terjadi dari orang tersebut. Wa kalimatu dharibin ustuqat minadz dzarbi, dan kata dharibin itu pecahan dari kata adzarbi, dari kata masdar, menunjukkan kata dasar itu adalah masdar, karena beliau menyebutkan minadz dzarbi. Wa tadullu ala man waqa'a minhul fi'lu, dan kata dharibun itu menunjukkan orang yang terjadi darinya perbuatan memukul. Nah, itu. Ada pertanyaan, ikhwah? Ini ada jadwal imam. Buatan titilan lagi. Gampangannya isim mustaq pertama isim fa'il.
Ini tuh yang ini menjelaskan makna isim fa'il tuh Pak ya. Isim fa'il itu adalah apa? Ya dulu ala man waqa'a minhul fi'lu. Itu kalau itu penjelasan dari bahasa Arabnya. Ya kalau dari bahasa kita simpelnya apa? Ya subjek pelaku serampung tuh kan. Tapi penjelasan Arabnya apa? Isim fa'il itu apa? Subjek itu apa? Ismun yadullu ala man waqa'a minhul fi'lu. Nah, itu. Subjek itu adalah isim yang menunjukkan orang yang terjadilah dari orang tersebut predikat kata kerja. Sehingga ada ralat nih, mustaqun ini isim maf'ul bukan isim fa'il. Bukan isim fa'il, mustaqun isim maf'ul yang dipecah gitu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.